tidak ada balas dendam, tidak ada rasa kecil hati ketika dia diremehkan, disiksa, dihina, dizalimi, bahkan dilempari oleh Allah. Inilah mulianya hati Rasul yang harus kita benar. Jadi ketika ada orang yang menzalimi kita, memperolok-olok, mencemooh, membuli hari ini dan semacam-macamnya lah yang tidak berkenan dengan kita itu, kita maafkan, kita muliakan dia karena mungkin dia belum paham dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kasabal fuadu ma ra'a, afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sejenak kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam, karena di subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, kemudian kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Karena itu teman-teman, mari terus selalu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW itu betul-betul pegangan hidup kita menjalani aktivitas sehari-hari. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dalam peristiwa sebelum Nabi itu Isra Mi'raj. Kajian Isra Mi'raj ini merupakan kajian yang cukup luas, banyak sebab peristiwa dikaji dari Isra sampai Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus nanti kelanjutnya. Tadi ayat yang kami bacakan tadi itu tentang Mi'raj. Kalau Jumat dulu kita bahas kajian ayat Isra, ayat tadi adalah berbicara tentang persoalan Mi'raj dari Masjidil Aqsa, sana bagaimana Nabi itu betul-betul diangkat, dibawa, diperjalankan oleh Allah
dari langit 1, 2, 3 sampai 7 nanti, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, menerima perintah kewajiban sholat yang 5 waktu kita lakukan sehari. Dulu sejarahnya pada Nabi itu Mi'raj itu menerima 50 waktu, 50 kali sehari semalam. Tapi ketika Rasul turun di langit ke-7 bertemu Ibrahim sampai langit ke-6 kembali bertemu dengan Nabi Musa, dilaksananya Nabi Musa. Wahai Muhammad, nanti kamu tidak akan sanggup umatmu. Kita dianggap umat kita ini yang kecil-kecil. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan. Maka kembali Nabi ke atas menyembah Allah. Kurangi 5 menjadi 45. Turun ke bawah lagi, ditanya oleh Musa lagi, disampaikan yang sama, mintalah keringanan. Bare nanti kita tahu. Memang terbukti pada yang 5 kali sehari semalam ini betapa berat bagi sebagian umat Muhammad kita. Banyak sekarang pendapat kita adalah orang yang lalai dalam salat. Coba deh, kalau kita di sini alhamdulillah kita yang rajin di salat. Tapi bagaimana saudara kita, tetangga kita yang lain di luar, kita tahu seakan biasa saja bagi mereka meninggalkan ibadah salat. Dan itu tidak hanya yang muda, yang kecil atau yang balik, bahkan yang tua-tua. Coba lihat ketika azan orang dari semua waktu salat maghrib, hayya 'alas shalah, sampai nanti akhir la ilaha illallah. Coba berjalan di jalan. Mana orang yang datang ke masjid menuju salat, mana yang di luar masih biasa saja. Buktinya lah pulang nggak salat di mana Pak, masih di situ posisinya gitu. Ya sebagian. Kalau mereka tahu betapa mulia agungnya salat ini sebagai agama yang langsung Nabi berhadapan dengan Allah, dipanggil berjumpa, tawajjah berhadapan dengan Allah, itu akan malu dan hibah hati kita meninggalkan salat. Tapi inilah kenyataan. Kita berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqamah berdoa. Di samping itu juga kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang sudah wajib salat terbuka hatinya. Mudah-mudahan nanti dia menjadi hamba Allah yang mau melaksanakan dan sungguh-sungguh melakukan ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. Jadi berapa sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan itu ada sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi ada dasar yang bisa kita ambil, yang dikenal dengan ulama di sejarah itu disampaikan Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi Nabi sebelum berangkat sebuah perjalanan rihlah, perjalanan wisata rohani ini, di bagaimana Rasul dimuliakan oleh Allah, diangkat, itu ada kejadian yang bisa kita ambil latar belakang sebelum di Isra Mi'raj. Apa itu Bapak? Yang pertama adalah bagaimana beratnya perjuangan dakwah Rasul sebelum Isra. Rasul diuji. Berat perjuangan Rasul menegakkan Islam. Tantang kafir Quraisy yang mencaci, memperolok-olok, mengancam, bahkan Nabi ini sudah mau dibunuh. Berarti sudah ada pembunuhan berencana beberapa kali kepada Nabi ini. Karena orang kafir Quraisy menganggap mengganggu ajaran nenek moyang mereka. Dan ini hal ujian bagi Nabi. Maka apa yang pertama kita ambil pun apa? Nabi yang mau menegakkan Islam yang benar, yang batu akan sampaikan, dia tegakkan, itu akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Maka apa yang Nabi ambil? Termasuk dari kita ini berkata, kalau kita mau berbuat baik, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, pasti ada tantangannya. Maka kita harus sabar dengan tantangan itu. Ini diajarkan dalam kesabaran
ketika menghadapi kafir Quraisy. Yang pada puncak adalah kesabaran Nabi ketika dia berdakwah. Nah, ini tidak diterima oleh Makkah kafir Quraisy. Dia ada semacam harapan di hatinya kalau nanti dia mencari dakwah ke Taif. Taif itu jaraknya ke depan adalah dia berjalan kaki dari Makkah ke Taif yang jaraknya 100 kilo bersama sahabat Zaid bin Harithah. Itu dakwah Taif. Jadi berjalan kaki dengan penuh harapan besar dia. Karena labari tentang di Makkah itu, dia mencoba kemana lagi nanti dakwah, mudah-mudahan nanti ada sekelompok orang yang menerimanya dakwah di Taif. Dia berjalan kaki, bayangkan 1 kilo. 1 kilo itu dari Bukit Tinggi Padang kemungkinan jalan kaki bersama-sama. Tapi harapan besar Nabi berdakwah di Taif itu bagaimana? Kita tahu sejarahnya. Tidak hanya diterima dengan lapang hati oleh orang Taif, tapi orang Taif bersama para pemuda seluruh penduduk Taif itu semuanya menolak dakwahnya Nabi. Bahkan para pemuda Taif dikumpulkan ramai-ramai, ambil batu, sama-sama melempar Nabi. Bahkan Nabi berdarah-darah. Lalu apa ceritanya? Sehingga diperintahkanlah Jibril oleh Allah menyampaikan kepada malaikat penjaga bukit Taif. Apa kata Jibril? Saya diperintahkan, wahai malaikat, sampaikan pada Nabi, sampaikan permohonan apa saja akan dikabulkan, akan dilakukan oleh malaikat penjaga gunung atau bukit Taif. Mintalah wahai Rasul Nabi, apa yang kau minta karena betapa masyarakat Taif yang menolak, tidak hanya menolak tapi menzalimi, bahkan melempari Nabi. Mintalah wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku, sekiranya engkau wahai Muhammad mengizinkan aku jatuhkan bukit ini nanti kepada seluruh penduduk Taif, akan mereka itu hancur semuanya, binasa semuanya. Sampaikanlah Muhammad. Itu disuruh Nabi ketika Taif. Tapi apa kata Nabi? Nah, ini yang kita berarti pelajaran kedua. Yang pertama tadi beratnya tantangan ujian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk ibu bapak menyampaikan kebenaran pada orang lain, kebenaran pada anak-anaknya, menyampaikan kebenaran pada keluarganya, itu pasti nanti ada tantangannya. Tapi tantang kita mungkin belum seberat tantang para nabi sebelumnya. Inilah ujian orang beriman. Karena tidaklah mudah kita mengatakan beriman di bulan. Banyak yang menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mudah waktu menyampaikan kita sudah beriman? Awal apa imannya? Kita mengaku hamba Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji. Berarti apa pesan ini adalah kita pasti diuji dengan keimanan kita. Makin tinggi rasa iman awal, kita akan makin diuji yang lebih tinggi sesuai dengan kadar keimanan kita. Inilah yang diceritakan oleh Rasul diujinya. Lalu tadi ketika malaikat itu meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, mintalah, perintahkanlah aku untuk bagaimana nanti menggelindingkan seluruh bukit ini runtuh nanti menimpa penduduk Taif. Tapi apa kata Rasul? Lah, tidak, wahai malaikat. Kenapa dia menyatakan tidak? Karena Nabi itu paham, memahami, karena adanya penolakan dari orang lain terhadap dakwah kita itu, karena mereka itu sebenarnya belum paham dengan bagaimana mulianya ajaran Islam. Belum paham bagaimana apa tujuan yang disampaikan oleh Nabi itu, belum paham dia saat itu, karena belum ada hidayah. Termasuk awal berapa kalau ditantang ditolak oleh orang lain, walaupun kita yakin yang awak sampaikan itu benar, sebenarnya mereka belum paham dengan kita. Jadi tetap sabar kita. Lalu Nabi ketika dia ditolak, apakah ada kesempatan dia untuk memerintahkan, menyuruh malaikat penjaga bukit Taif itu agar nanti menggelindingkan begitu ke bawah? Ada kesempatan dia untuk
membalas dendam. Maklum salah ada luka-luka, tapi Nabi tidak melakukan itu. Apa kata Nabi dengan bahasa yang sangat mulia? Tidak, wahai mereka. Tidak, jangan. Mereka itu menolak dakwah yang aku sampaikan, risalah yang aku sampaikan itu karena mereka itu belum paham. Biarlah mereka itu hari ini belum paham. Kalau sekiranya engkau jatuhkan bukit Taif ini kepada mereka, hancurlah mereka, musnahlah semuanya. Tidak akan ada lagi harapan anak keturunannya nanti menerima Islam. Karena itu biarkanlah. Bisa jadi hari ini mereka itu belum paham dengan Islam, belum memahami risalah yang aku sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat nanti anak keturunannya akan ada nanti sekelompok keluarga yang menerima risalah Tuhan. Itulah jawaban mulia ya Rasul. Tidak ada balas dendam, tidak ada rasa kecil hati ketika dia diremehkan, disiksa, dihina, dizalimi, bahkan dilempari oleh Allah. Inilah mulianya hati Rasul. Yang Rasul contoh. Jadi ketika ada orang yang menzalimi kita, memperolok-olok awal, mencemooh, membuli hari ini dan semacam-macamnya lah yang tidak berkenan dengan kita itu, kita maafkan, kita muliakan dia karena mungkin dia belum paham dengan kita. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Penduduk Taif belum paham. Dan Nabi berharap mudah-mudahan nanti hari ini dia belum paham, mudah-mudahan nanti suatu saat anak keturunannya bisa memahami Islam. Itu terbukti baik-baik. Sekarang Islam menyebar. Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana orang Nabi itu merespon. Jadi, bagaimana Nabi ketika merespon seseorang yang ingin mencelakakan dia, yang menzalimi Muhammad, yang tidak berkenan menerimanya, ini bagaimana kita merespon. Nabi merespon, menyikapi penduduk yang menolaknya. Cara merespon inilah yang bisa ambil pelajaran berapa. Bagaimana pula nanti merespon, menyikapi terhadap orang lain yang tidak menerima dengan kita. Kita harus melapang dada hati. Jangan nanti kejahatannya kita balas dengan kejahatan, dendam. Itulah yang harus kita jauhkan. Inilah pesan. Maka Nabi dia mengajarkan juga, ketika ada orang berbuat jahat pada kita, balaslah dengan apa? Yang baik. Orang jahat kawan, jahat apa boleh kenyebur? Kalau jahat tidak selesai bersama-sama berdosa kita. Ini yang dilatih Bapak Ibu, kita dilatih bagaimana terhadap orang yang tidak berkenan dengan kita dilatih bagaimana berbuat lebih baik kepada dia. Dia putus silaturahim dengan kita yang menyambungkan dengan dia. Dia hina, dia caci keluarga kita, bahkan disuruh apa? Kita doakan dia. Inilah yang sangat berat ya. Inilah kemuliaan akhlak yang diajarkan Nabi. Orang berbuat jahat kepada awak doakan dia terhadap kebaikan-kebaikan kepadanya. Bisa kira apa itu berapa? Contoh hari-hari dia mengganggu kita, menganiaya keluarga kita, tidak kesenangannya. Tapi ajaran mulia itu diajarkan bagaimana orang yang sepakati mulia itu adalah doakannya. Doakan dia. Sebagaimana ayat mengatakan juga Nabi, Allah menyampaikan kepada Nabi diajarkan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ayat ini benar-benar menyampaikan inilah rahasia bagaimana keberhasilan dakwah Nabi. Apa artinya? Fabima rahmatin minallah, dikarenakan rahmat Allah pada kamu Muhammad, lintalahum, hatimu lembut, tenang, sabar. Lapun tafazan walizal qalbi, kalau hatimu keras, kasar, lam fattu min haulik, pasti mereka akan menjauh darimu. Jadi kalau ada adalah terhadap orang-orang yang
tidak suka misalnya kita kalau kita kasar keras, kalau Nabi kasar keras kepada kafir Quraisy itu akan menjauh dia, tidak akan sampailah dakwah Muhammad. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunkanlah. Maafkan, kemudian minta ampunkanlah, minta hapuskanlah dia dosa-dosa itu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ini mungkin orang para kafir yang belum menerima dia itu, ampuni dosa-dosanya. Mintakan pengampunan, diampunkan dosanya beliau. Wasyawirhum fil amri, bukan ajak dia bermusyawarah. Makanya kita ambil beberapa ini bagaimana terhadap orang-orang tadi yang tidak suka dengan kita dalam hari-hari ini. Mungkin banyak tantangan, mungkin tetangga tidak senang dengan kita terus. Ada mungkin keluarga kita, ada teman di kantor, di masyarakat, teman sama-sama bekerja, sama-sama berusaha, aktivitas yang sama, kok sama menggali, sama, tidak suka dengan Allah. Tapi apa kata Nabi mengajarkan? Bagaimana kita tetap berbuat baik. Kalau doakan kebaikan. Terhadap orang-orang yang patut ini ada disampaikan oleh Nabi, ada satu doa yang jarang disampaikan oleh kita ini Bapak Muhammad itu. Pada doa itu yang paling makbul duluan. Tapi orang tidak tahu. Apa doa itu? Mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya. Apa kata Nabi? Dia tidak tahu padahal sebenarnya doa itu tidak akan diberikan pada orang yang didoakan itu sebelum diberikan kepada dia yang berdoa. Nah, berapa? Apa contohnya? Orang lihat kawan, ya Allah, kita doakan dia, murahkanlah rezekinya, sehatkanlah badannya, tenangkanlah keluarganya. Orang yang zalim kawan mereka diajarkan. Yang nak tahu selama kau mendoakan yang baik pada orang yang menzalim. Lalu apa kata Nabi itu? Doa itu belum akan dikabulkan untuk orang yang kita doakan itu sebelum Allah kabulkan untuk Allah. Nah, tapi yang penting tadi kita harus melatih diri Allah mendoakan orang yang zalim kawan. Bisa paham Bapak? Nah, orang yang kawan doakan inyo kebaikan, kemudahan rezekinya, siap badannya. Doa tu harus kedapet inyo oleh orang tu, tapi Allah agakkan kawan dulu. Tapi kamu melatih diri, mari awal rasanya bagaimana mendoakan kebaikan terhadap orang yang menzalimi kita. Inilah hikmah yang dapat diambil, karena Nabi mengajarkan demikian. Nabi merespon, menyikapi terhadap penduduk Taif yang menolaknya bukan dengan menyuruh malaikat menghukumnya dengan menurunkan bukit Uhud, tapi Nabi memaafkannya dan mendoakannya. Yang terakhir, apa yang terakhir? Nabi sebelum Isra Mi'raj itu meninggal dua orang yang kita kenal yang sangat membantu dia. Siti Khadijah istrinya, tempat dia bercerita. Berdakwah ada gangguan, tantang berat, pulang ke rumah beko. Inilah Khadijah yang berperan bagaimana dia menenangkan hati Nabi. Sabar, Nabi bercerita dengan Nabi, bercengkrama, itu menenangkan jiwa. Jadi suami-suami ini berapa? Ketika dia ada di bekerja di masyarakat, beko pulang ke rumah balik, ada masalahnya di luar. Ketika dia bawa ke rumah, istrinya menjadi peran dia bisa menenteramkan hati, menenangkan, menetral persoalan-persoalan yang ada oleh suaminya. Tidak menambah masalah, tapi bisa menenangkan. Ini yang dilakukan dia. Meninggal waktu itu. Lalu pamannya Abu Thalib sebagai aktor pendukung dakwah Nabi. Orang kafir Quraisy itu ibu apa? Dia masih segan pada Abu Thalib karena Abu Thalib adalah tokoh Quraisy. Yang dua inilah yang meninggal tempat bergantung Nabi secara dunia. Lalu ketika yang meninggal, Nabi tentu bersedih berapa? Merasa persoalan kejiwaannya, Allah perjalankan dia. Oke? Isra Mi'raj itu Suratul Muntaha. Apa saya mendapat? Kita Nabi Muhammad disampaikan pada itu. Walaupun bergantung dia kepada manusia, istrinya termasuk pamannya,
tapi pahamilah bahwa tempat bergantung yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, istri akan meninggal, paman akan meninggal, orang-orang terdekat akan meninggal. Lalu Allah yang akan nanti membahagiakan Nabi, memperjalankannya, menyampaikan pesan kepada Nabi bahwa engkau Muhammad jangan terlampau bersedih. Tempat bergantungmu bukanlah manusia, bukan istri dan pamanmu, tapi bergantunglah kepada Aku Allah yang nanti. Bergantung tempat bergantung yang sebenar-benarnya. Jadikan sandaran kehidupan. Jadi ketika saudara-saudara kita, mungkin suami atau istri, atau orang terdekat kita yang kita sayangi, yang membantu kita selama ini, ketika dipanggil oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Inilah Allah yang tempat bergantung yang tidak akan ada habis-habis. Tempat minta tolong kita, tempat mengadu kita, bukan manusia. Karena mengadu pada manusia, minta tolong pada manusia terbatas. Minta tolong ke pimpinan awak, pensiun jebeko habis. Tak tolong ke orang kayu awak, bangsa jebeko habis, utangnya habis lagi. Tak tolong ke orang tua awak, meninggal dia habis. Tak tolong ke antri paman awak habis. Berarti kalau bergantung kepada manusia, itu akan sementara akan binasa. Tapi kalau bergantung kepada diri waktu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah tempat bergantung yang hakiki, yang sebenarnya dari seluruh kehidupan ini. Setelah itulah nanti Isra Mi'raj dilakukan. Tapi ketika hikmah ini kita ambil, yang pertama tadi hikmahnya berdapat adalah sebelum itu bagaimana ujian orang beriman, ujian Nabi ini kita juga harus pegang. Allah akan uji awak nanti ketika iman kita nanti akan naik. Yang kedua, ketika ujian itu tantang itu tidak baik rasanya, maka kita respon sikapi dengan perbuatan yang lebih baik. Dengan keburukan orang lain kita balas dengan keburukan. Yang terakhir, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu betul-betul tempat bergantung dalam semua persoalan kita ini. Mudah-mudahan Allah bisa membantu kita, memberikan petunjuk hidayah kepada kita terhadap semua persoalan yang kita jalani. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan bermanfaat dan menjadi pengetahuan. Kita berharap di sisa umur kita yang tidak tahu kita sampai kapan batas ini berapa, kita selalu menjadi orang-orang yang makin dekat pada Allah sampai ketika kita dipanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya. Terima kasih, banyak maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum